anak-anak masa depan generasi bangsa beranjak menuju sekolahnya, baik dengan berjalan kaki maupun bersepeda. Sekolah mereka seperti Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Madrasah Sanawiyah Negeri Hamayung ini juga seakan memanggil mata kaki untuk menyaksikan keunikan dan keindahan titian jalan yang disusun di atas tiang-tiang penyangga berlantai kayu yang cukup panjang. Mereka belajar dan beraktivitas kreatif dan bersosialisasi di atas bangunan sekolah yang posisinya di atas tanah rawa. Bunyi hentakan kaki-kaki mereka seakan menyajikan nada-nada musik pentatonik yang secara alami menjadi pengiring spirit anak-anak menjalani aktivitas belajar, bermain, dan berkomunikasi sosial. Ini adalah hari pertama mereka masuk sekolah setelah berlibur beberapa hari di bulan Ramadan. Anak-anak ini ada juga yang ditemani oleh ibu-ibu mereka, khususnya yang masih di jenjang kelas 1 dan kelas 2. Anak-anak ini bergotong royong membersihkan kelas masing-masing ditemani para guru. Mereka sangat berinisiatif tanpa diperintah, seakan sudah saling memahami tugasnya masing-masing. Gotong royong, sebuah kearifan nilai-nilai luhur kerjasama dan silaturahmi yang diwariskan oleh nenek moyang kita terdahulu, yang juga sejatinya menjadi inti nilai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Ini Pak gini, karena ini awal tahun pelajaran baru, kebetulan bulan Ramadan. Biasanya sebelum mulai tahun pelajaran baru, kita dulu gotong royong bersih-bersih kelas, kemudian nyusun kursi, kemudian pas tanggal hari turunnya baru kita belajar efektif Pak. Cuman karena ini bulan puasa, bulan Ramadan, guru-guru ada yang agak jauh juga, kemudian kita bijaksana hari pertama lah kita bersih-bersih, kemudian hari kedua mungkin kita belajar. Di lokasi samping sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah Desa Hamayung, suasana gotong royong menanam padi juga diperlihatkan oleh orang tua mereka yang bercocok tanam memanfaatkan air rawa yang surut di musim kemarau. Lahan-lahan itu ditanami padi, jagung, cabai, dan sayur-sayuran. Senda gurau di antara ibu-ibu mewarnai kerja-kerja bertani. Rawa dan sungai itu perlu kita pelihara sebenarnya. Baik kalau daerah rawa khususnya itu bisa digunakan untuk sebagai daerah-daerah pertanian tanpa artinya mengurangi keadaan rawa itu sendiri. Seperti misalnya kita ambil saja contoh pertanian di daerah gambut. Di sana adalah tanah yang sangat rawa. Dan ini
gambut adalah merupakan lumbung padi di daerah Kalimantan Selatan. Ketika air rawa surut, sangat tampak hamparan lahan yang luas. Ini adalah kekayaan sumber daya alam yang memerlukan sentuhan pengelolaan yang maksimal untuk mendapatkan hasil yang mampu menambah peningkatan kemakmuran masyarakat. Memandang luas rawa yang hijau di Kalimantan Selatan mendatangkan rasa damai tersendiri. Hamparan rawa yang luas dengan berbagai keanekaragaman hayati. Tumbuhan enceng gondok dapat dengan mudah kita temukan di sini. Berbagai spesies burung air juga terlihat asik mencari makan. Eksotika rawa juga tak kalah menakjubkan ketika dari kejauhan terlihat beberapa ekor kerbau seolah-olah berenang di tengah hamparan air yang luas. Spesies kerbau yang satu ini hanya ada di Kalimantan Selatan, dan spesies ini juga menghabiskan sebagian besar waktunya di air rawa. Orang-orang biasa menyebutnya dengan kerbau rawa. Ini adalah kalang kerbau rawa yang berdiri tegak dan kokoh. Kalang-kalang ini merupakan tempat kerbau rawa beristirahat di malam hari. Ketika berada di rawa, kerbau-kerbau rawa ini tidak akan berbaur dengan kerbau rawa yang bukan dari kelompoknya. Ini merupakan salah satu keunikan yang dimiliki oleh kerbau rawa, sehingga para pemilik kerbau rawa tidak perlu merasa khawatir kalau kerbau rawanya akan tersesat ke kelompok kerbau lain. Semakin siang, udara di daerah rawa ini terasa semakin panas karena rawa di daerah ini merupakan jenis rawa herba atau rawa berumput. Rawa jenis ini didominasi oleh herba akuatik dan mempunyai badan air yang relatif terbuka. Rawa yang menjadi habitat kerbau rawa ini merupakan contoh rawa yang tidak berhutan. Masyarakat yang bermukim di daerah rawa dan sungai juga memanfaatkan potensi alamnya dengan kambing dan itik petelur. Sumber pakan hewan tersebut berupa rumput dan protein lainnya yang tersedia di rawa dan sungai yang ada. Beternak kambing dan itik juga mampu menjadi hiburan yang menyenangkan saat melihat hewan-hewan tersebut makan dan berenang secara berkelompok. Ada pula yang beternak itik dengan cara modern dengan membuat kandang di atas lahan rawa dan memberikan perlakuan pakan yang terorganisir. Hasilnya, limpahan telur yang banyak dapat mereka dapatkan sehari-hari. Inilah kreativitas yang mampu memberikan penghasilan ekonomi yang cukup signifikan dari interaksi manusia dengan alam rawa dan sungai di bidang peternakan. Ada di mana deh? Ini. Dinanya siapa yang dapat itu soal.
Selasa Pak, nyari dijual. Anak remaja ini bernama Abdullah bersama teman-temannya mempersiapkan jaring. Anak remaja ini usianya masih muda dan nampaknya cukup mahir menangkap ikan. Setelah jaring siap, dia pun segera naik jukung kecil. Perlahan dikayuhnya jukung itu sambil menyebar jaring bersama ayahnya dari sisi lain yang juga menaiki jukung kecil. Mereka saling bekerja sama dan tampaknya keterampilan seperti itu telah diajarkan oleh sang ayah sejak lama. Mungkin sejak usianya masih kanak-kanak. Sesaat kemudian, jaring itu diangkat perlahan dari dua sisi. Berkat kesabarannya itu pula, ikan-ikan air sungai berhasil mereka dapatkan. Ikan yang berhasil ditangkap dilepas dari rekatan jaring dan dimasukkan di bawah papan jukung. Dan setelah dirasa cukup, mereka pulang. Dan sebagai masyarakat yang bermukim di areal sungai dan rawa, tentunya sangat menyadari bahwa ikan yang terkandung di dalamnya adalah sumber makanan yang ketika mencari ikan, perempuan ini tidak lupa membakar batok kelapa agar asapnya dapat mengusir nyamuk yang terkenal banyak hidup di rawa. Dan ada pula yang senang mencari ikan dengan menyusuri sungai dengan berjalan kaki.
mencari tempat yang nyaman untuk menjala. Di alam sini masih ada lagi ini. Ikan yang berhasil didapatkan ini ada yang diolah dengan dibersihkan dan membuang isi perutnya. Tampaknya ikan-ikan ini akan dijemur dan diawetkan. Karena ikan berlimpah di daerah itu ketika musim penghujan atau dikenal dengan istilah musim banyu dalam, ikan ini biasanya diawetkan dengan dijemur menjadi ikan kering atau diasinkan menjadi iwak wadi. Kalau mau ikan kering sebagai oleh-oleh, banyak terdapat di daerah negara. Di sana terdapat sentral ikan kering, mulai sepat, haruan, sepap siam, papuyu, atau tauman dan sebagainya. Kalau ikan kering, haruan, dan tauman biasanya disebut gari. Gari ini biasanya dimasak dengan santan atau biasa disebut garih batanak. Apa yang mereka hasilkan dari bertani, beternak, dan menangkap ikan itu, hilirnya adalah pasar. Berbicara tentang pasar, penyusuran kita akan lebih menarik lagi bila kita mencoba jelajahi beberapa pasar atau lokasi transaksi jual beli di atas sungai ini atau di sepanjang tepi sungai. Pagi hari, para penjual bertemu dengan para pembeli yang rata-rata ibu yang membawa anak atau cucunya. Jenis barang dan makanan yang dijual juga bermacam-macam. Rujak, sayur mayur, pakaian, mainan, termasuk ikan-ikan yang ditangkap di sungai-sungai dijual pula di pasar ini.